Shalom, saudaraku yang terkasih, baik yang ada di YouTube dan yang ada di mana saja. Selamat datang di channel saya dan saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul Yesus naik dan berkat turun. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Semua karena anugerah-Mu kalau kami pagi hari ini ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah ya Tuhan. Roh Kudus ambil alih hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasai mulut bibir hamba hanya memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kuasa-Mu yang salib, kuasa salib-Mu yang dahsyat itu. Dan tutup bungkus kami semua perangkat internet elektronik yang kami gunakan, agar tidak ada yang menghalangi pemberitaan firman Allah, dan kami hancurkan kuasa-kuasa jahat dan juga keakuhan manusia dihancurkan. Biar hati kami seperti tanah yang subur, berfirmanlah supaya berbuah dan kami berdampak dimanapun, bukan hanya pendengar, terutama jadi pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke saudara, Horas, karena saya orang Batak dan banyak orang Batak juga setahu saya di sini saudara ya. Horas semuanya saudara sekalian, senang sekali rasanya ya saudara saya bisa kembali berdiri ya, saya sambil duduk ya, melihat senyum. Saya bisa melihat senyum di sini yang mungkin tadi pagi di rumah sempat ada drama-drama suami istri biasalah ya, tapi bisa tersenyum pagi ini duduk, namanya juga rata-rata di sini keluarga muda, ada yang saya lihat bawa anak kecil. Pagi hari biasanya hari yang sangat hektik, hari yang sangat heboh. Saya ada di fase itu dan masih ada di situ ya saudara, karena anak saya masih umur satu yang 7 tahun dan 11 tahun saudara. Saya lihat anak saya yang si kecil ini susah bangun, dan ibu-ibu mungkin masih terbayang to-do list hari ini. Bapak-bapak mungkin sedang mikirin apakah gas, kompor sudah dimatikan tadi ya. Hidup keluarga muda memang penuh dengan kesibukan, tekanan ya, tekanan ekonomi terutama ya. Ada tagihan, ya itu biasa. Biasanya tagihan katanya lebih sakit jatuh tempo daripada jatuh cinta saudara ya. Jadi ada tagihan cicilan rumah, susu, semuanya yang dikatakan lagi mahal, menghimpit dompet. Ada juga mungkin konflik rumah tangga, bisa aja dari pagi sudah debat kecil ya. Anak mau baju apa, suami istri saling tunggu siapa yang gendong bayi. Nah, bagaimana pendidikan anak ya, ini kita sering khawatirkan. Saya memulainya dengan semua orang pasti pernah melewati fase ini ya. Jadi anak kita nanti gimana masa depannya, bagaimana sekolahnya, kenapa nilainya kemarin jelek, aduh, gimana ini ya. Ada kelelahan emosional. Nah itu jangan ditanya, semua orang mengalaminya ya. Kadang kalau di fase ini sang ibu terutama itu sering kurang tidur, karena kalau dia punya anak balita dia sering kurang tidur. Nah, di sini suami harus menolong sang istri karena ada cerita yang sangat memedihkan, seorang ibu meninggal pada saat dia mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Mungkin dia terlalu mendam ya, dia sendiri, dan orang karena dia dilihat diem, nggak pernah ngomel, nggak pernah ini, dibiarin gitu. Banyak sih begitu orang dibaikin, jadinya dimanfaatin. Jangan seperti itu ya, Bapak Ibu, terutama kita kaum bapak ya. Istri itu bukan pembantu ya, dibantu dia. Kadang lebih lelah loh di rumah daripada di kantor ya. Jadi ini kita ini kayaknya apalagi kalau udah mertua ikut campur pola asuh anak, kita kadang orang tua apalagi menantunya sering stres ya saudara ya. Berat rupanya jadi orang tua muda ya. Tapi tenang, tenang saudaraku, saya mau kasih tahu, kita tidak sendirian. Kita di gereja ini saling mendukung, dan lebih lagi Tuhan menyertai keluarga Bapak Ibu sekalian. Saudara, ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris, the days are long, but the years are short. Apa sih artinya? The days are long, but years are short. Artinya, hari-hari mengurus anak kecil memang terasa panjang, melelahkan, aduh capek kali. Tapi tahu-tahu saudara,
Waktu berjalan cepat, mereka tahu-taunya udah besar saudara sebelum kita sadar. Wah, betul kali kan? Nah, gitu ini kayak udah nampak bataknya saudara. Yang penting jadinya, intinya saudara kita jalani dengan kasih dan pengharapan. Nah, bicara soal pengharapan, hari ini kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mungkin ada yang berpikir, kenaikan Yesus, oh ya? Ya, Yesus naik ke surga 2000 tahun lalu. Tapi apa hubungannya sama saya yang sekarang pusing, mikirin susu anak, mikirin cicilan rumah, cicilan mobil, semuanya. Semua saya cicil-cicil gitu ya saudara. Justru banyak hubungannya Bapak Ibu. Ya, peristiwa Yesus naik ke surga ini justru menyimpan berkat besar untuk kita semua, terutama keluarga-keluarga muda ya saudara ya. Jadi jangan kemana-mana Bapak Ibu ya. Tetap simak, kita akan bahas 3 makna utama kenaikan Yesus dan relevansinya bagi kehidupan rumah tangga kita sehari-hari. Saudara, mari kita buka terlebih dahulu Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 2-3. Ya, saya suka pakai buku Alkitab. Saudara masih ada yang membawa, saudara saya sangat menghargai Anda yang masih bawa buku sebesar ini, saudara ya. Kita baca dari Yohanes 14 ayat 2-3 ya. Demikian firman Tuhan, rumah Bapa. Mungkin dari ayat satunya saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Di situ Yesus mengatakan bahwasanya di rumah Bapa di surga banyak tempat tinggal. Dan Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Ini luar biasa. Jadi makna pertama yang hendak saya soroti di sini saudara, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, untuk menyediakan tempat di surga bagi kita. Jadi dia datang ke surga untuk menyediakan tempat. Saudara, mungkin saat ini saudara masih puyeng dengan cicilan yang mungkin saudara buat cicilan sampai 20 tahun, bahkan sampai 30 tahun ya saudara itu. Itu pun sementara gitu ya saudara. Tapi suatu hari rumah ini pun bisa lapuk, semuanya bisa lapuk. Tetapi ada saat kita dipanggil Tuhan kembali ke rumah yang abadi. Rumah yang kita ada di dunia ini semuanya akan jadi kenangan. Ya. Tapi Yesus tahu kita butuh rumah abadi. Seperti seorang ayah yang mendahului anak-anaknya pergi merantau untuk menyiapkan tempat bagi keluarganya. Nah, saudara, saya pernah punya papa saya masih ingat saya menemani orang tua saya. Kakak saya yang pertama anak sulung, saudara, dia akan kuliah. Anak sulung biasanya prioritas. Saya ini anak keempat, ya biasanya saya lihat-lihat dulu lah. Gak mungkin anak keempat duluan kuliah kan, anak pertama. Jadi fokus orang tua saya, ini anak pertama sangat penting. Karena kalau anak pertama jadi teladan, yang kedua, yang ketiga itu lebih mudah. Jadi mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, terutama karena rumah kami jauh dari kampus kami di kampus negeri, di salah satu kampus di Sumatera Utara, saudara. Jadi orang tua saya menyiapkan lebih dulu tempat. Mereka yang duluan pergi menyiapkan, mereka melihat-lihat rumah lalu memberikannya buat kakak saya yang sulung, saudara. Seperti itulah Tuhan Yesus, dia mendahului kita ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Yesus ke rumah Bapa di surga supaya apa? Supaya ketika tiba saatnya keluarga Allah bisa berkumpul lengkap di sana. Amin Bapak Ibu, amin. Jadi relevansinya bagi keluarga kita, inilah sumber pengharapan kita yang tidak tergoyahkan. Kita yang sesungguhnya ada di surga. Mungkin saat ini kita punya tekanan ekonomi yang menghimpit kita. Saudara, perlu kita ingatkan, sumber pengharapan kita tidak tergoyahkan. Bahwa rezeki di dunia ini mungkin bisa naik turun. Tetapi tabungan kita yang sesungguhnya itu letaknya di surga. Seperti firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, kata Yesus.
Mungkin saat ini rumah kita kecil, kontrakan sempit, atau kita masih numpang saudara di rumah mertua. Ini nggak enak banget saudara ya. Tetapi percaya, di rumah Bapa disediakan tempat yang mulia bagi setiap anak-anaknya. Dan ini menghiburkan setiap kita. Hidup di dunia ini cuma sementara saudara. Jadi kita tidak putus asa ketika menghadapi kesulitan. Saudaraku, Bapak Ibu, tugas kita adalah menjaga iman keluarga kita supaya nama kita tetap tertulis sebagai penghuni rumah surgawi. Seperti pepatah bilang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nah, kita ingin ketika lulus dari dunia ini, nama kita sekeluarga ada di buku kehidupan di surga. Ya, saya teringat Abraham dalam Alkitab. Abraham itu hidupnya nomaden, tinggal di kemah, nggak punya rumah yang permanen di tanah Kanaan. Kenapa? Karena ia menantikan kota yang beralas teguh, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Saudara, luar biasa, ia fokus pada janji Tuhan, bukan apa yang membuatnya nyaman, bukan kenyamanan sementara. Bayangkan istrinya saudara. Istrinya Sarah mungkin pernah bertanya, Bang Abraham, ini kita sampai kapan sih tinggal di tenda melulu? Rumah kita di mana? Mungkin Abraham barangkali jawab, sabar ya dek, Tuhan yang bangun rumah kita. Nah, kalau saya begini ya, Tuhan, dasar lu malas banget. Nah, langsung saya sautin suami saya, nggak ada sabar-sabar. Ini kita harus buat prioritas gitu ya, kalau saya jadi istrinya kali ya saudara. Tetapi untuk puji Tuhan, Sarah istri yang bijaksana ya. Di sini kita belajar, kita mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, luar biasa Abraham memandang sampai melampaui hidup sekarang, saudara. Matanya menatap janji kekal. Demikian juga kita sebagai orang tua Kristen harus menularkan pandangan berpengharapan ini kepada anak-anak. Bahwa hidup kita tidak cuma soal nilai rapot atau baju baru, saudara. Tapi ada surga yang menanti orang percaya, saudara. Jadi ada juga contoh lain yang mungkin bisa saya pampangkan saudara ya. Ya mungkin Anda pernah mendengar lagu It is well with my soul. Saudara, ini sangat mengharukan ketika saya mengetahui latar belakang lagu ini. Ini ditulis oleh seorang yang bernama Horatio Spafford. Dia adalah seorang pengacara saudara dan pebisnis. Ini kejadiannya di abad yang ke-19, jadi sudah lama sekali ya saudara. Jadi singkat cerita saudara, dia mengalami tragedi yang sangat dahsyat dan memilukan. Keuangan bisnisnya hancur seketika karena terjadi kebakaran besar di Chicago. Lalu yang paling sedih saudara, 4 putrinya meninggal tenggelam saat kapal yang mereka tumpangi kecelakaan di laut. Jadi 4 putrinya meninggal tenggelam. Wah, bayangkan, istrinya selamat sendiri dan mengirim kabar safe alone katanya gitu. Wah, itu sedih loh. Orang tua itu sesedih-sedihnya dia sakit, dia itu lebih sedih kehilangan anaknya. Ya, kalau orang tua kehilangan anaknya, selamat sendiri. Apa yang dilakukan Pak Horatio ini? Adakah dia marah kepada Tuhan? Dalam perjalanan dia menyusul istrinya melewati lokasi di tengah laut, saudara. Saya terharu mendengar ceritanya. Di mana anak-anaknya diketahui tenggelam, 4 putrinya. Dia tidak marah pada Tuhan. Dia justru menulis lagu yang menyentuh banyak orang, saudara. Disitulah jiwaku tenang, tentram. It is well with my soul. Kok bisa, saudara? Kok bisa? Karena dia percaya pada janji kekal dari Tuhan. Dia yakin akan bertemu kembali dengan anak-anaknya di surga kelak. Iman seperti inilah yang membuat jiwanya damai di tengah badai kehilangan. Ini luar biasa saudara. Saya nggak bisa bayangkan anak saya 2 tenggelam dan saya masih bisa nyanyi seperti itu. It is well. Kadang saya tidak sabar saudara. Mungkin saya duluan protes, Tuhan kenapa aku tadi berdoa dan kau tidak menjawab, kenapa kau tidak melindungi kedua anakku. Saudara, kita mungkin tidak harus menghadapi tragedi sedramatis kisah ini yang
bahkan saya terharu mendengarnya saudara. Tapi dalam keseharian, mari kita ingat teladan iman ini saudara. Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi waktu masalah datang, katakan, saudara bisa mengatakan pada diri sendiri, oke, hidup di dunia ini memang susah, tapi ini semua sementara. Aku punya rumah kekal di surga yang dijamin oleh Yesus sendiri. Saudara, otomatis kita jadi lebih tabah. Anak-anak pun perlu diajar tentang pengharapan ini. Misalnya ketika kita kehilangan kakek neneknya, katakan bahwa opa, oma yang cinta Yesus sekarang sudah di rumah Bapa. Suatu hari kita akan berjumpa lagi, dan ini mengajari hal sederhana ini sedang menanamkan iman sejak dini kepada anak-anak kita. Keluarga yang hidup dalam pengharapan kekal akan tahan banting saudara menghadapi goncangan dunia. Ada amin saudara? Yes. Sekarang saudara mari kita lihat apa makna yang kedua. Tadi yang pertama menyediakan tempat. Yang kedua, makna dari kenaikan Tuhan Yesus itu ketika Yesus naik, murid-murid mungkin sedih ditinggal. Mungkin mereka lagi menatap langit, tiba-tiba Yesusnya menghilang seperti di film-film gitu saudara ya. Ya, karena Yesus adalah guru yang sangat mereka kasihi. Tapi apa janji Yesus sebelum ia terangkat? Saudara, ia berjanji akan mengirim Roh Kudus, sang penghibur dan penolong. Penghibur di waktu susah sangat terbukti. Jadi kenaikan Yesus ini menandai era baru di mana Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai setiap orang percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini berkata, Yesus berkata di dalamnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, disinilah saudara letaknya. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Jadi makna kedua, kenaikan Yesus adalah membuka jalan bagi pencurahan Roh Kudus yang memberi kuasa dan kekuatan ilahi. Saudara, saya mau katakan buat keluarga muda ini kabar baik sekali. Kenapa? Karena jujur saja saudara, menjalani rumah tangga, mengurus anak tanpa hikmat Tuhan itu susahnya minta ampun, saudara, minta ampun. Tetapi percaya dengan adanya kuasa Roh Kudus, kita punya penolong supernatural dalam keseharian kita. Roh Kudus itu bukan hanya untuk pendeta, no, atau untuk para pelayan di mimbar, no. Roh Kudus dia mau terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap rumah tangga kita. Karena Roh Kuduslah yang akan memberi kita kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, kesabaran ini yang kadang tipis ya, Bapak Ibu. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah roh. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, buah roh ini pun akan muncul saudara di dalam setiap orang percaya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini sangat dibutuhkan supaya rumah tangga adem ayem, saudara ya. Jadi bayangkan kalau suami istri penuh kasih, pasti saya jamin akan jarang perang mulut. Kalaupun ada perang-perang itu konflik kadang dibutuhkan memang supaya saling menajamkan, besi menajamkan besi. Tetapi sukacita tidak pernah hilang ya. Rumah rasanya ringan, walaupun mungkin dompet rasanya berat. Saudara percaya, saya pernah ada di fase itu. Ada damai sejahtera, kita pun bisa tidur nyenyak. Itu tidur nyenyak itu anugerah. Kalau aku tuh butuh waktu untuk aku tidur, saudara. Tetapi aku minta sama Tuhan, Tuhan, tolong aku supaya aku bisa tidur. Nah, mulai kok Tuhan beri. Minta saja, saudara ya. Jadi yang dibutuhkan supaya rumah tangga adem ayem itu ada sukacita. Nah, walau apapun yang terjadi, sukacita itu bukan dari luar, itu dari dalam. Apapun, bukan dari keadaan, saudara, tapi dari dalam. Ada damai sejahtera akan membuat kita tidur nyenyak walaupun cicilan kita masih
setinggi Monas, saudara ya. Ada kesabaran, walaupun anak bikin ribut, orang tua masih bisa senyum, saudara, itu buktinya ada kesabaran. Mantap kan? Nah ini semua dikerjai oleh Roh Kudus dalam hati kita. Asal kita mengundangnya setiap hari. Saudara, saya juga mau kasih contoh, karena sebenarnya contohnya banyak, tapi satu yang saya ambil, Priscilla dan Aquila. Ini pasangan suami istri di perjanjian baru, dan mereka melayani Tuhan karena Roh Kudus yang memampukan, bukan karena kekuatan mereka. Bahkan mereka sudah menyerahkan kenyamanan mereka, menjadikan rumah pribadi mereka untuk persekutuan jemaat. Wah, ini luar biasa, saudara. Mereka membimbing seorang rasul muda yang bernama Apolos, supaya lebih mahir memberitakan Injil. Saudara, jangan takut berbagi ilmu, jangan takut orang lain akan lebih mahir. Itu tidak akan pernah terjadi. Ketika kau mengangkat orang lain, kau lebih tinggi, kau akan diangkat dengan cara yang ajaib oleh Tuhan. Ini keren sekali. Keluarga kita kompak dalam Tuhan. Saya yakin bila tanpa kasih, tanpa hikmat Roh Kudus, maka tidak akan mungkin kita bisa seharmonis itu bisa melayani Tuhan. Saudara, coba bayangkan, saudara semua bayangkan kalau Priscilla tidak dipenuhi Roh Kudus. Mungkin kerjanya cuma ngomel ya. Atau Aquila, rumah kita, mungkin dia akan selalu ngomel, kenapa rumahnya seperti ini ya, berantakan terus, dipakai-pakai ibadah, males ah. Dan kalau misalnya Aquila, dia tidak dipenuhi Roh Kudus, dia bisa iri pada istrinya sendiri. Karena mungkin istrinya lebih dominan dalam mengajar ya, makanya namanya yang lebih dulu disebut. Dan lebih pintar dalam mengajar Apolos. Tapi kenyataannya mereka sehati, sepikir, rendah hati, dan rumah tangga mereka jadi berkat. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam keluarga. Saudara, saya juga mau kasih contoh modern ya. Misalnya ada sepasang orang tua Kristen yang anaknya sakit, mungkin bahkan bisa kita katakan sakit keras, saudara. Secara manusia mungkin mereka akan panik, takut kehilangan buah hati tercinta. Tetapi yang mereka lakukan adalah berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus agar diberi kekuatan dan iman. Dan ajaibnya, saudara, tahukah Anda, mereka merasakan damai sejahtera. Dan ini yang menguatkan mereka karena merasakan damai sejahtera yang melampaui akal sehat dalam merawat anak mereka yang sakit di rumah sakit. Bahkan mereka bisa tersenyum dan menguatkan orang tua yang lain di bangsal yang sama. Saudara, ini luar biasa. Pada akhirnya apapun hasilnya, entah Tuhan sembuhkan anaknya atau ya Tuhan panggil pulang, pasangan ini tetap kuat dan tidak kehilangan sukacita. Kenapa? Karena Roh Kudus menopang jiwa mereka. Ya, ini luar biasa. Dunia mungkin gak paham. Kok bisa sih orang yang anaknya sakit parah masih bisa tenang? Tapi begitulah kuasa Roh Kudus nyata dalam keluarga yang berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, siapa di sini yang ingin saya tanyakan dulu yang gak butuh Roh Kudus? Saya yakin semua kita butuh Roh Kudus ya. Saya pribadi, saya nggak kalau nggak berdoa minta pimpinan Roh Kudus, wah sulit. Saya bisa tegang menghadapi dua anak ya, saudara ya. Ada cerita lucu, saudara. Seorang ibu muda pernah berdoa, Tuhan, beri aku kesabaran menghadapi anak-anakku. Tolong kasih cepat ya, sebelum aku hilang sabar. Dia minta kesabaran, bahkan untuk kesabaran dia nggak sabar. Menunggu kesabaran. Nah, ini doanya yang konyol sekali. Doanya minta sabar, tapi maunya instan ya, saudara. Sebenarnya yang konyol ini kita lah ini semua sebenarnya. Kita secara tidak sadar sering seperti ini. Mintanya sabar, tapi mintanya buru-buru. Itu aja udah nggak sabar kan, saudara. Seringkali kita juga begitu ya, saudara. Kita maunya semuanya cepat, mudah ya. Namun Roh Kudus biasanya bekerja proses demi proses dalam hati kita. Ini yang melatih kita lewat situasi sehari-hari. Misalnya dia melatih kita sabar waktu anak kita rewel, melatih kita rendah hati, waktu harus mengalah pada suami kita, pada istri kita, melatih kita punya waktu untuk mengasihi tetangga kita yang mungkin kepo, nyinyir ya. Roh Kudus itu adalah guru terbaik bagi karakter jika kita ingin taat, saudara. Taat aja.
Jadi saya perlu kasih tips sederhana bagaimana mengundang Roh Kudus hadir di tengah keluarga kita. Bagaimana caranya? Pertama, berdoa. Penting sekali berdoa bersama. Sesibuk apapun, coba luangkan waktu keluarga untuk berdoa bersama. Cukup 5-10 menit, saudara. Bisa malam hari, bisa pagi hari. Nah, kenapa saudara penting? Karena keluarga yang berdoa, ya, apalagi ini perlu bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Ini akan merasakan kehadiran Tuhan sangat nyata. Karena ada slogan rohani yang berkata, the family that prays together stays together. Hanya keluarga yang berdoa bersama yang akan tinggal bersama. Wow, ini menegur sekali saudara ya. Keluarga yang berdoa bersama akan tetap bersatu. Saya percaya karena saat berdoa Roh Kudus mempererat hati suami istri dalam kasih Kristus. Saudara, hal lain kalau ada masalah, emosi mulai naik di rumah, entah anak bikin ulah atau pasangan bikin kesal, ingat nasihat ini, jangan menaikkan suara. Tetapi yang perlu kita lakukan, menaikkan doa. Jadi maksudnya daripada teriak marah-marah, buat kita naik pitem ya saudara ya. Lebih baik tidak demikian saudara ya. Lebih baik tarik nafas, kita ucap doa singkat dalam hati, Tuhan Yesus beri damai. Percayalah, Roh Kudus senang menolong keluarga yang cooling down. Dengan doa daripada yang saling bentak, suasana pun akan reda ya, lebih cepat dengan doa. Jadi coba dipraktikkan aja Bapak Ibu kalau nggak percaya. Ini sangat ampuh. Jadi makna kedua, karena Yesus naik, Roh Kudus turun bagi kita. Keluarga kita dikaruniai penolong ilahi. Jadi mari setiap hari kita belajar bergantung pada Roh Kudus. Ingat, dengan Tuhan persoalan seberat apapun bisa kita pikul saudara. Sama seperti ibarat peribahasa berkata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau suami istri kompak, saling menopang, dibantu Roh Kudus, masalah berat pun saya percaya akan terasa ringan sekali. Amin. Jadi sekarang saudara kita masuk makna yang ketiga saudara ya. Dari kenaikan Yesus tadi yang pertama menyediakan tempat, yang kedua agar Roh Kudus turun, yang ketiga ini juga tidak kalah penting, Yesus naik ke surga dan akan datang kembali kelak. Jadi kenaikannya memberi kepastian bahwa ia datang kedua kalinya sebagai raja. Kalau awalnya dia sebagai orang yang melayani, bukan dilayani. Yang kedua nanti dia sebagai raja di atas segala raja. Waktu terangkat ke surga saudara ya, sampai Yesus terangkat, langit terbuka, murid-muridnya terpanga, melolong gitu ya saudara ya. Nah melihat ke atas ya. Sampai 2 malaikat datang dan bertanya pada mereka, hai orang Galilea, ngapain kalian berdiri di sini menatap langit? Nah mungkin kalau bahasa Bataknya, hei tunggu hamu disi gitu ya saudara. Nah malaikat berkata, Yesus yang naik ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi Yesus akan datang seperti dia naik ke surga. Jadi yang naik, ya ini gantian ke turunnya saudara. Wow ini luar biasa. Yesus yang naik ke surga ini akan kembali dengan cara yang sama. Artinya Yesus tidak benar-benar pergi meninggalkan kita. Pasti kembali pada waktu yang ditentukan Bapa. Bagi kita orang percaya, janji kedatangan Yesus ini adalah sumber pengharapan dan sukacita juga, sekaligus panggilan untuk kita siap sedia. Jadi saudara coba renungkan saudara, kalau kita tahu tamu mau datang ke rumah, pasti kita siap-siap beres-beres rumah ya, masak yang terbaik, ya benar ya saudara ya. Demikian juga, Yesus kan berjanji akan datang kembali, tapi kita nggak tahu waktunya. Dia raja segala raja loh. Dia bukan hanya mau ke rumah fisik kita, tapi terutama sebagai hakim dan juga penyempurna segala sesuatu. Kita mau ditemukan bagaimana, ini tergantung respon Anda. Bagaimana sang idola Anda ini kalau ketemu, apa yang akan Anda lakukan, seperti itu ya. Jadi jangan sampai katanya kita terlena dengan urusan dunia sampai kita lupa tujuan surgawi saudara. Ini luar biasa. Saya kasih juga contoh saudara, Nuh dan perjanjian lama, air bah. Ya, kita sudah tahu endingnya gimana ya. Tapi ya
Nuh ini sangat konservatif orangnya. Di zamannya dia pegang teguh firman Tuhan meski dianggap aneh oleh dunia. Bayangkan saudara, Nuh disuruh buat batra yang jauh besar sebelum hujan turun. Mungkin orang-orang tetangganya sudah sering ngeledekin, Pak Nuh ini kenapa bikin kapal di darat, gila kali ya. Tetapi karena Nuh percaya kepada Tuhan tanpa ada kompromi ya, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Tuhan pasti menggenapi janjinya dan datanglah air bah. Dia hanya perlu taat saja. Kita pun saat dipanggilnya hanya perlu taat saja. Itu sudah akan mengubah banyak hal ya saudara. Nah, mungkin tetangga sering sekali meledek si Nuh ini, menantunya juga ya saudara, semuanya selamat ketika Nuh ini berkorban dan mau mematuhi apa yang dikatakan saudara ya. Jadi kita penting taat pada pemimpin kita ya. Bayangkan Nuh disuruh Tuhan bangun batra besar itu sebelum hujan turun. Ya, mungkin tetangga sering bilang, ya Pak Nuh ini kenapa bikin kapal di darat. Nah, gila kali kan yang ini. Ya saudara, tetapi karena Nuh yang percaya saudara ya, Nuhnya ini percaya, dia mengajak seisi rumahnya juga percaya, sehingga mereka semua selamat karena ada seorang yang taat, percaya penuh kepada Tuhan apapun kata dunia. Karena Nuh kepala keluarga yang patuh pada perintah Tuhan. Dan seperti yang dinyatakan firman Tuhan ini mencatat Nuh ini seorang yang benar ya, dan juga saleh di antara orang sejamannya. Nah, lihat di sini, karena ketaatannya Nuh, maka satu orang tua bisa melimpah di seluruh keluarga. Dan sebaliknya saudara, ada contoh lain yaitu istri Lot, keluarga Lot dihancurkan sebenarnya oleh kesempatan dan yang lainnya saudara ya. Nah, jadi firman Tuhan, lihat ini kita teladani ketaatannya si Nuh. Ya, keluarga Lot sebenarnya juga diberi kesempatan untuk diselamatkan, tapi beda sekali istri Nuh dengan istri Lot ya. Lot itu terpikat, istrinya terpikat pada harta dunia ya. Allah menyelamatkan seluruh anggota keluarganya kecuali istrinya. Orang tua bisa melimpah untuk seluruh keluarga. Sebaliknya ada contoh lain saudara, yaitu istri Lot. Keluarga Lot sebelumnya juga diberi kesempatan diselamatkan dari Sodom dan juga Gomora yang akan dihancurkan. Malaikat menyuruh mereka lari, jangan menengok ke belakang, tapi apa yang terjadi? Istri Lot menoleh ke belakang, artinya hatinya tertambat pada hartanya. Ya saudara, tapi apa yang terjadi saudara? Istri Lot menoleh ke belakang, hatinya tertambat, akhirnya dia tertinggal dan menjadi tiang garam. Ini tragis sekali saudara, tragis ya. Dan keluarganya ini pelajarannya jelas dari dua keluarga ini, pelajarannya jelas. Keluarga yang fokus pada janji dan peringatan Tuhan akan selamat, tetapi yang fokus pada dunia akan binasa saudara ya. Jadi saudara, kita mau meneladani yang mana saudara? Tentu kita maunya seperti keluarga Nuh, amin. Ya, kita hidup di zaman yang mungkin orang bilang, Tuhan Yesus datang masih lama, ngapain sok kudus ya. Justru karena kita tidak tahu hari dan saatnya, kita harus selalu siap. Ya, kesiapan itu dimulai dari keluarga. Suami istri saling menguduskan diri, saling mengingatkan dalam firman, ya anak-anak dibimbing, kenal Tuhan sedini mungkin, jangan tunda-tunda mengenalkan Injil ya saudara pada anak-anak kita. Supaya kalau Tuhan Yesus datang, kapan saja, anytime ya, kapan saja Tuhan Yesus datang ya, satu keluarga kita tidak ada yang ketinggalan. Itu doa saya ya. Mertua saya masih non-Kristen, doa saya selalu ya, kita bentuk iman anak-anak kita sejak kecil supaya Tuhan Yesus bilang, walaupun dia datang
satu keluarga bisa tetap komplit dan dalam Tuhan. Dan ini yang paling indah yang saya bayangkan adalah sekeluarga masuk surga bersama ya. Saya yakin Bapak Ibu juga rindu yang sama. Makna kedatangan Yesus ini juga memberi kita prioritas. Kalau kita sadar dunia ini sementara dan Tuhan akan menjemput kita di awan-awan, harusnya kita tidak terjebak pada hal remeh. Hal remeh. Misalnya suami istri ribut besar cuma karena hal sepele. Mungkin karena hanya pasta gigi, saudara. Dipencet dari tengah bukan dari ujung, atau istri yang bete karena suaminya lupa anniversary, ya boleh sedikit upset, nah, tapi harus cepat damai. Kenapa? Karena waktu itu di dunia ini singkat. Karena itu gunakan untuk hal yang baik. Lebih baik energi kita pakai untuk hal yang berdampak kekal, saudara ya. Ya, ini pelajaran yang luar biasa, saudara ya. Keluarga, terutama keluarga muda harus terlibat dalam pelayanan bersama, misalnya ikut pelayanan sosial, ya, aktif di persekutuan keluarga muda, ya, anak-anak juga dibawa dalam kegiatan rohani, itu nggak masalah. Dengan begitu kita seperti Nuh yang sedang membangun bahtera rohani bagi keluarga dan komunitas kita supaya sebanyak mungkin jiwa diselamatkan sebelum final call. Inilah panggilan misi bagi keluarga Kristen, saudara. Jadi Bapak Ibu, sedialah payung sebelum hujan. Kita tahu Yesus pasti datang, meski tidak tahu kapan waktunya pasti, tapi perlu kita bijak, ya, bijak untuk menyediakan semuanya, saudara ya. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu ya. Sembari menanti surga, kita ajak juga tetangga masuk ke bahtera Tuhan. Ya Bapak Ibu yang saya kasihi, dari 3 poin kita belajar bahwa kenaikan Yesus bukan sekedar goodbye lalu selesai. No, saudara, justru kenaikan Kristus akan membawa berkat melimpah bagi kita yang percaya. Ada harapan kekal ya yang menguatkan, saudara. Kita menghadapi resiko kedatangan Yesus kembali yang dia datang kembali itu untuk menyertai kita dengan Roh Kudusnya, memberi Roh Kudus ya. Dan kenaikan Yesus bukan sekedar goodbye, justru membawa berkat yang melimpah, ada harapan yang menguatkan kita menghadapi setiap pergumulan. Ada Roh Kudus yang setia menyertai keluarga kita hari lepas hari, dan ada janji kedatangan Tuhan Yesus kembali yang akan memberi kita tujuan hidup. Nah, saudara, ini kalau udah bicara tujuan hidup, saya senang banget ya. Hidup mulia serta motivasi Yesus di surga supaya ini mampu melangkah di bumi dengan hasil. Nah, saudara, sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak ya saudara sekalian, kita semua bertanya dalam hati supaya keluarga kita mencerminkan apa yang berpengharapan dipimpin Roh Kudus, dan kita menanti Tuhan. Saudara, jika ada yang merasa waduh, keluarga saya masih jauh pertumbuhan rohani, yang penting ambil pertumbuhan rohani, tapi kita nggak putus asa untuk terus bisa membimbing mereka, saudara ya. Percayalah, semuanya dihargai oleh Tuhan, saudara. Mari kita jadikan Yesus sebagai kepala rumah tangga. Artinya setiap keputusan, nilai yang diajarkan kepada anak ya, ini dalam hal yang jujur ya, nilainya yang penting diambil. Kita mengingatkan Yesus sebagai rumah tangga, artinya setiap keputusan diajarkan kepada anak, setiap cara menyelesaikan konflik ya, semua mau dipimpin oleh Tuhan. Kalau ada ego atau dosa yang masih menghambat, entah itu sifat pemarah, kebiasaan yang berkata kosor, ya, ada yang begini, banyak sekali saudara yang begini ya, dia berkata kotor gitu ya, suka kasar, tidak jujur dalam keuangan. Ini kita perlu bawa kepada Tuhan agar Roh Kudus yang mengubah hatinya. Kita minta pertolongan Tuhan untuk menyerahkan diri ya kan. Pertolongan Tuhan juga yang saya kenal itu untuk menyerahkan dari dipimpin Tuhan, pasti mengalami pemulihan demi pemulihan. Baik saudara, kita akan tutup ya. Saya kasih pantun, saudara pergi ke ladang memetik rotan. Rutan dianyam menjadi ayunan. Meski Yesus naik turun
Nah, meskipun Yesus naik, dia memberikan pengharapan. Rumah tangga kudus, penuh sukacita. Shalom. Jadi pantun ini Yesus naik ke surga bukan untuk menjauh, tapi untuk memastikan kita punya harapan dan sukacita yang kekal. Jadi ibadah sudah selesai, saudara. Mari kita bawa 3 berkat ini yang menguatkan hati dan kita tidak lelah atau apapun kelelahan-kelelahan saat ini bisa dipulihkan menjadi berseri karena tahu bagaimana ada surga yang menanti kita, Roh Kudus yang menyertai kita, dan Yesus yang akan segera kembali. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Engkau naik ke surga supaya Engkau menyediakan tempat bagi kami dan Roh Kudus-Mu turun dan kami juga bisa menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan bimbing kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu saat ini. Saudara, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan membimbing kita. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberkati kita. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah anak cucu kita, diberkatilah apapun yang kita lakukan, dibuat Tuhan berhasil bagi kemuliaan namanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke saudara, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye.